cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kita hari ini cerita tentang luka batin ya. Luka batin itu nyaris semua orang mengalami luka batin. Tidak ada orang yang bisa mengatakan dia tidak pernah terluka batinnya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat, mau orang sakit, siapapun dia. Mau kamu ganteng koyo apa, elek koyo opo, tetap aja semua pasti punya luka batin. Luka batin ini apakah bisa disembuhkan dokter? Kadang-kadang luka batin yang parah butuh obat dari dokter, sampai harus berobat ke dokter untuk mengatasi luka batinnya. Penyebab luka batin itu banyak, karena tiap manusia itu punya daya tahan hantaman badai itu berbeda-beda. Ada orang yang dikasih kekuatan Tuhan kuat luar biasa, tapi ada orang yang sangat lemah, begitu kena sedikit sudah stres luar biasa. Sorry. Kita tidak pernah tahu kekuatan seberapa kuat kita menangkis atau menahan badai dalam kehidupan kita. Bagaimana kekuatan kita menahan hantaman ya dalam kehidupan kita. Luka batin itu membawa kita pada satu destiny yang buruk dalam kehidupan kita. Orang dengan luka batin cenderung hidupnya tidak maksimal. Orang yang luka batin, bagaimana dia bisa mencapai destiny yang dia tuju? Bagaimana orang yang luka batin bisa melayani orang lain di dalam kehidupannya? Bagaimana mungkin seorang yang terluka batinnya bisa mengobati, membantu orang lain untuk menyembuhkan luka batinnya, sedangkan dia sendiri butuh untuk dipulihkan? Dan satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan luka batin tuntas itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan luka batin manusia. Dalam kehidupan kita seringkali nggak nyadar sikap dan tindakan kita melukai orang lain. Kata-kata kita melukai orang lain. Ada orang yang tidak berkata-kata, tapi sikapnya saja sudah melukai. Ada juga orang yang tipikal seperti itu. Dengan sikapnya dia membuat orang lain terluka. Bahkan kadang-kadang satu kali hantaman 2-3 orang terkena imbasnya, terluka batinnya. Dan cenderung orang-orang yang terluka batin itu cenderung ya, dia punya kans yang besar untuk menyakiti orang lain lagi, membuat orang lain terluka lagi. Seperti itu memang. Dalam kehidupan pelayanan saya menemukan banyak sekali orang yang seperti begitu ya. Banyak orang yang luka batinnya luar biasa parah-parah. Ada yang membawa orang sampai ke kelainan secara psikologis, cenderung psikopat, cenderung menjadi seorang pelacur,
merendahkan dirinya sendiri gitu. Ada orang yang dia tidak bisa maksimal dalam pekerjaannya, dia merasa dia itu terlalu rendah gitu, karena selalu direndahkan waktu kecilnya. Jujur, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita tidak bisa sempurna untuk menjadi yang sempurna gitu. Karena dalam kehidupan kita ada satu kuasa lain di dalam dunia ini yang ingin kita itu terluka. Dia ingin kita punya kepahitan dalam kehidupan kita, karena salah satu unsur yang menjauhkan kita dari Tuhan itu kepahitan, hati yang pahit. Karena orang yang penuh kepahitan itu tadi seperti saya bilang, dia tidak bisa melayani Tuhan, dia tidak bisa menjadi seorang konselor, tidak bisa menjadi seorang pendoa yang efektif. Karena ada hambatan-hambatan, ada dinding-dinding yang tebal dan tinggi yang menghalangi itu. Butuh satu kekuatan untuk mendobrak dinding pemisah itu. Dan satu syarat untuk bisa dinding yang tinggi dan tebal itu dihancurkan adalah surrender. Kepasrahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berserah, menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia yang akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Dia yang akan memulihkan kita. Kadangkala juga secara ekonomi, secara finansial ya, itu juga membuat orang tertekan. Nah, mengenai finansial ini ya sebenarnya kita kalau jadi manusia ya yang takut akan Tuhan, jangan kita menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa kuat orang itu dia menahan seberapa berat tanggungan yang harus dia pikul, seberapa berat itu kita juga harus kembalikanlah. Kita ini manusia, kembalikanlah dalam hidup kita sendiri secara pribadi. Seandainya kita yang berdiri di posisi dia, bagaimana rasanya? Jangan kita jahat. Kamu jangan mencelakai orang lain. Dalam pelayanan saya banyak menemukan hal-hal yang kasihan, yang orang lain yang menjadi korban dari orang lain, yang akhirnya membawa luka batin, membawa tekanan yang berat dalam kehidupan. Pentingnya kita punya satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Pentingnya kita meminta tuntunan Tuhan every day, every time, supaya Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi kehidupan orang lain. Saya punya seorang teman juga yang mana suami istri sangat baik, selalu menolong orang. Ya, kadang ada orang meminjam duit, teman-temannya meminjam, dia istrinya yang lemah, jadi seringkali istrinya memberi, padahal mereka juga butuh gitu.
Sampai satu waktu gini, mungkin suaminya menahan ya, suami menahan. Ketika satu waktu ada orang datang lagi meminjam, dia kasih, bahkan ibu ini ngasih bahkan pisang yang di rumah, pisang Cavendish yang kesukaan suaminya, diangkutin semua, dikasihkan juga ke orang. Giliran suaminya mau makan nggak ada. Suaminya nanya, istrinya bilang dikasihkan tadi ke orang tadi. Mungkin selama ini udah ada tekanan sehingga suaminya marah sekali. Bukan soal pisang itu diberikan juga kepada orang lain, tapi mungkin ya sudah jengkel dengan perbuatan orang yang bolak-balik menyusahkan kehidupan mereka. Akhirnya suaminya marah ke istrinya. Apakah istrinya salah kalau kita lihat? Tidak. Tapi itu ada tekanan yang sampai akhirnya suaminya marah. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus bijaksana juga. Kita tidak bisa kesulitan kita di jalan yang kelam, kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru kita menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Ya Mbok Yok, kita koreksi hidup kita ini. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Kasihan orang lain yang jadi terluka, orang lain yang jadi tertekan, orang lain yang jadi susah karena kehidupan kita yang mana harusnya tidak menjadi beban mereka, akhirnya menjadi beban mereka. Kita minta tolong orang lain kalau terus-terusan juga, tapi kita nggak mau berusaha untuk menolong diri kita juga. Kita nggak bijaksana dalam hal ini. Kita seperti begini, contohnya si A punya rumah besar, dan ketika dia punya utang nih yang harus dibayar, dan utang itu setiap bulan harus dibayar bunga dan harus pencicilan pinjaman. Akhirnya dia minjam lagi ke si B, si C, si D, minjam kemana-mana semua orang yang janjinya iya nanti. Giliran orang menagih, dia marah-marah. Sering kan kita menghadapi situasi seperti itu. Waktu orang meminjam, mengemis-ngemis, menangis. Tapi ketika mau waktunya menggantikan, sulit sekali. Saya barusan aja kemarin juga ditelepon orang konseling. Ya seperti itu ceritanya. Sebenarnya kalau kita mau bijaksana dalam kehidupan ini, tadi saya bolak-balik bilang, jangan kita menyusahkan orang lain, jangan kita jadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Kenapa nggak jual aja rumahnya? Kan bisa beli rumah yang lebih kecil, bisa melunasi utang-utang, dan hidup bisa lebih tenang. Manusia tuh kadang, saya bilang begini, banyak manusia tuh serakah, mau ngambil punya orang tapi nggak mau melepaskan punyanya. Saya lihat orang yang selalu menolong orang lain ya, kehidupannya selalu Tuhan cukupkan. Mungkin nggak kaya raya sih, tapi cukup. Beda dengan orang yang selalu menyusahkan orang lain. Hidupnya kesulitan. Kalaupun ada uang, pasti habis gak karu-karuan. Hukum tarik-menarik. Hukum tabur tuai
yang kita tabur pasti kita tuai. Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dalam kehidupan ini bukan kita bisa jalani hidup ini dengan seenaknya kita. Kita tetap harus berpatokan pada firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang betul-betul disayang Tuhan. Kayak saya bilang, kalau sebenarnya kita manusia kunci dari kehidupan ini, semuanya ada di Alkitab. Kalau kita mau sungguh-sungguh jalan bersama Tuhan, Tuhan itu kan Bapa yang sangat baik. Kita ini kan anak-anaknya Dia. Di dalam satu keluarga, tidak mungkin semuanya miskin. Pasti ada yang kaya raya, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Pasti. Tuhan mau yang kaya raya, yang kaya, bantulah yang sedang dan yang miskin. Begitu juga di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita ini semua anak-anaknya Dia. Dia mau yang kaya raya menolonglah yang susah, menyeimbangkan. Jangan serakah, karena apa yang kita perbuat di dunia ini, kita kumpulin harta sebanyak-banyak, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Apa yang kita perbuat untuk diri kita itu kesia-siaan belaka. Semuanya akan kembali pada kehampaan. Itu kematian yang hampa, tidak membawa apa-apa. Kita lahir dengan telanjang, kita akan kembali dengan telanjang. Tapi saya tuh heran, kenapa manusia begitu tergoda dengan gemilaunya dunia, dengan indahnya dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Pentingnya kita mengoreksi hati dan pikiran kita dalam kehidupan kita. Kalau saran saya sih, kalau bisa kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Jangan kamu simpan hartamu yang akan dimakan ngengat dan karat, kata firman Tuhan. Penting sekali kita menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Kalau semua orang berpikiran seperti begitu untuk menyeimbangkan, dunia ini tidak akan rusak. Karena tidak ada orang serakah. Penting sekali kita jangan jadi batu sandungan. Yang penting sekali itu jangan jadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Jangan pernah kita menjadi batu sandungan dalam keluarga orang lain. Jangan pernah jadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Oke Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Bukan sekedar menghafal. Menghafal semua orang bisa menghafal, tapi menjadi pelaku firman dan merenungkan firman Tuhan itu dan menjadi pelaku firman itu hanya sedikit orang yang mau melakukannya. God bless you.